Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami kembali boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan pemberitaan firman-Mu di ibadah rumah tangga kami masing-masing ya Allah. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat sehingga firman-Mu menjadi sukacita dan berkat bagi kehidupan kami. Inilah hamba-Mu ya Tuhan, pakai dan utus menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Firman Tuhan tertulis dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kembali saya mengingatkan bahwa orang-orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi atau ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Sekali lagi, dari suatu golongan para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka selalu berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang tentunya, serta seluruh hukum dan peraturan itu mereka taati secara mutlak. Itu adalah orang Farisi. Kemudian kalau orang Saduki hampir sama, yaitu suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar mereka adalah terdiri dari imam-imam. Mereka juga mendasarkan pengajarannya pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka tidak percaya kepada sebuah kebangkitan dan adanya malaikat-malaikat terhadap kebudayaan Yunani. Golongan ini sangat terbuka. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Yesus selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada para murid supaya mereka berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Ragi yang dimaksud di sini adalah bukanlah ragi dalam arti yang sebenarnya, tetapi ragi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah sebuah pengajaran yang disampaikan
yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Saduki, tetapi pengajaran mereka itu adalah sebuah pengajaran yang selalu mengatasnamakan dan membenarkan bahagian dari apa yang mereka ajarkan, tetapi bahagian dari hal-hal yang benar yang di luar pengajaran mereka itu tidak mereka terima. Simbol ini tentu menandakan bahwa bagian yang selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah kepura-puraan, kemunafikan yang selalu tersemat bahkan ada di dalam setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki, supaya apa yang mereka ajarkan itu benar-benar diterima secara mutlak dan di luar pengajaran yang mereka sampaikan itu tidaklah merupakan bahagian penting. Dan ini merupakan sebuah bahaya kalau para murid tidak sangat mengerti akan apa yang menjadi peringatan-peringatan yang selalu Yesus sampaikan kepada mereka. Para murid selalu memaknai setiap bahagian dari yang Yesus ajarkan itu secara lahiriah saja atau secara yang terlihat saja. Tetapi dari sudut pandang rohani, batin mereka tidak mampu untuk mencerna setiap bahagian dari apa yang Yesus ajarkan. Yesus harus benar-benar selalu memberikan penjelasan secara detail, secara lengkap agar para murid mengerti. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keempat Injil menurut Perjanjian Baru, kita sangat jarang berjumpa dengan setiap hal yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang Farisi dan ada orang-orang Saduki yang bersama-sama dengan dia membenarkan bagian dari apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan. Memang dalam konteks Perjanjian Lama jemaat, keselamatan itu hanya berlaku kepada satu bangsa, yaitu Israel sebagai bangsa yang terpilih oleh Allah. Tetapi ketika bangsa yang terpilih oleh Allah ini memberontak, bahkan sering sekali menyimpang daripada kehendak Allah, bahkan melanggar ketentuan hukum Taurat Musa pun, Allah tidak segan-segan menegur, bahkan menghukum mereka, baik secara halus maupun secara keras. Tindakan-tindakan yang Allah lakukan ini selalu ingin memberikan semacam peringatan kepada bangsa Israel, bahwa setiap ketentuan yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah yang dia utus, yang dia pakai itu harus benar-benar mereka ingat, harus benar-benar mereka selalu perhatikan secara sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya pada saat dan waktu-waktu tertentu ketika orang-orang Israel menginginkan setiap bahagian dari apa yang mereka lakukan untuk diampuni oleh Allah, mereka datang kepada Allah. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus pun berlaku dalam konteks Perjanjian Baru. Hal yang selalu dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam pertentangan dalam setiap tindakan, perbuatan maupun pengajarannya adalah berasal dari mereka yang notabene adalah orang-orang yang benar-benar memiliki wawasan pengetahuan tentang Taurat Musa, tentang pengajaran-pengajaran dari Allah. Tetapi justru mereka yang paham betul akan kebenaran dan yang berhubungan dengan ketentuan hukum Taurat Musa ini, justru mereka selalu memperbandingkan bahagian itu dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus sebenarnya melebihi dari setiap ketentuan dan hukum Taurat dalam konteks Perjanjian Lama. Dan Yesus adalah hukum Taurat itu sendiri sebenarnya. Tetapi itu tidak pernah diakui oleh para rabi, oleh imam-imam
dari golongan orang-orang Farisi dan golongan dari orang-orang Saduki ini. Bahkan mereka tidak mengaku adanya proses kebangkitan bahkan malaikat. Adat istiadat nenek moyang mereka di dalam konteks perjanjian lama justru mereka yakini dan percaya secara mutlak. Ini selalu menjadi bahagian perbandingan dalam pengajaran mereka ketika Yesus hadir. Ketika ketidakmengertian mereka senantiasa untuk selalu memahami dan mengerti setiap apa yang Yesus lakukan sebenarnya adalah karena Bapa yang mengutus dia, Bapa yang mempercayakan dia secara penuh untuk memberikan setiap bahagian dari warta kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia pada saat itu, dan pun berlaku dalam konteks kehidupan kita semua jemaat Allah pada masa kini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketidakmengertian para murid sangatlah riskan terhadap bahaya-bahaya. Dalam setiap pengajaran yang tidak sehat yang akan mereka terima. Ketidakpahaman para murid akan menjadi bahagian masalah ketika mereka nanti sudah tidak bersama-sama dengan Yesus. Namun saat bersama-sama dengan Yesus pun selalu para murid diingatkan dalam ketidakmengertian mereka supaya mereka mengerti. Dalam ketidaktahuan mereka supaya mereka mengetahui mana yang benar menurut ajaran yang benar yang bersumber daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan segala kebenaran yang sesungguhnya, dengan segala kasih yang sangat tulus, yang menyapa, yang menjumpai setiap mereka yang datang dan mau dijamah dan memberikan dirinya untuk menerima setiap pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Orang Farisi dan orang Saduki memang sangat paham betul akan ketentuan dan hukum Taurat Musa. Yang bersifat tertulis mereka sangat pahami. Tetapi praktek dari apa yang diajarkan itu ini yang sering tidak mampu, bahkan sangat sulit untuk mereka lakukan. Ketika ragi dalam tanda petik tadi, ketika pengajaran dalam kepura-puraan dan kemunafikan itu sudah menjadi bahagian yang menyatu di dalam tubuh mereka. Sehingga dasar dari setiap nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya itu tidak akan pernah mampu terbaca secara jelas dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Allah untuk diwartakan, untuk disampaikan supaya orang-orang menjadi percaya di dalam iman dan kesungguhan mereka untuk mentaati akan kuasa dan kasih Allah dalam hidup mereka. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kemunafikan, kepura-puraan sangatlah mengandung bahaya dalam setiap pengajaran dan sekaligus persekutuan yang ada dimanapun Allah menempatkan kehidupan kita. Jadilah diri dan kehidupan kita ini sebenarnya sesuatu yang menjadi bermakna, bernilai. Dengan segala ketekunan dan kesungguhan kita, dengan setiap melakukan hal-hal yang benar yang mampu kita lakukan, dengan tetap selalu meyakini dan percaya bahwa tuntunan, bahwa peringatan, bahwa nasihat dan ajaran yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus menjadi bahagian dalam menuntun, memandu, mengarahkan hidup kita ini, agar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyimpang
dari setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pernah melakukan segala cara untuk melakukan hal-hal dalam memperoleh sebuah tindakan dan pembenaran diri kita, dan dengan mengabaikan nilai hakiki atau nilai dasar dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya untuk kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadilah hidup kita ini cuma menjadi tempat yang selalu diperingatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki hati ketekunan dan sekaligus kewaspadaan untuk menilai, memahami, dan menerima setiap ajaran-ajaran yang baik yang bersumber daripada kebenaran firman Allah yang sejati ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Allah atas setiap waktu dan kesempatan dalam tuntunan kasih-Mu bagi kami. Dan kami percaya setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di sini akan selalu memiliki ketekunan, kesungguhan, dan iman, pengharapan, dan kasih. Dalam setiap hal yang boleh kami tekuni dan jalani, dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, ruang lingkup kerja pun kami bermasyarakat. Kami mempercayakan semuanya ya Allah dalam pendampingan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami ya Allah menurut tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Arahkanlah kami ya Tuhan ketika kami menyimpang daripada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa dalam kasih dan sayang Tuhan, jemaat kami yang dalam keterbatasan fisik saat ini, baik ada di rumah ataupun di rumah sakit, dalam pergumulan kami percaya Tuhan mengganti menjadi kesukacitaan. Kami percaya Bapa di surga, bahwa setiap hal dalam kehidupan kami jemaat Tuhan, kami mampu untuk jalani dan tekuni dengan baik dalam arahan penyertaan kasih dan pimpinan serta pertolongan Tuhan ada dan menyertai kehidupan kami. Hindarkanlah kami ya Tuhan dari setiap kesia-siaan hidup. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, selalu ada dan menerima setiap kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani dan lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Pulihkanlah ya Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami percaya Bapa di surga, semuanya akan berlalu dan Tuhan akan ganti menjadi kesukacitaan dan pemulihan dalam rancangan dan hanya kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami saat ini. Biarlah kasih kuasa firman dan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami jemaat-Mu saat ini, menyertai anak-anak kami, menyertai orang tua kami, menyertai orang tua kami yang sudah dalam kesedihan mereka ya Tuhan, bahkan menyertai seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kami. Ampuni Bapa dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.